Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya, dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Rabiah atau sekarang dikenal dengan Ibu Abigail, disingkat Abi. Siapa dia? Kenapa mirip sekali denganku? Ya, bukan Abi ini ya, maksudnya bukan Abi bahasa Arab ya, ini Abi panggilan dari singkatan dari Ibu Abigail. Oke, selamat sore Ibu Rabiah. Sore menjelang malam. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Diundang di Terima sini kasih boleh. Ibu. Ya. Ya, Pak. Terima kasih ya. Ibu sudah hadir. Ibu kemurahan hatinya mau memberkati teman-teman yang ada di dalam link ini. Ibu ini di samping memiliki latar belakang iman yang cukup kokoh ya, dari iman yang sebelumnya karena memiliki ayah seorang ustadz. Tenang. Dan juga kehidupan yang istilahnya berkelas. Kenapa saya katakan berkelas? Karena ibu ini mantan olahragawan, ya, bahkan bukan hanya olahragawan, pernah mengharumkan nama daerah ataupun juga ya setingkat nasional atau mungkin internasional. Beliau adalah seseorang yang pernah giat di dalam bulu tangkis atau badminton, ya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Rabiah. Pada malam hari ini Ibu bisa ceritakan kepada kami dari latar belakang dulu, Bu, ya, bagaimana Ibu punya menjalankan iman Ibu di dalam keyakinan yang sebelumnya. Ibu dididik seperti apa pada waktu itu, dan bagaimana Ibu mengekspresikan, mengaktualisasikan di dalam keseharian pada waktu Ibu masih di iman yang sebelumnya. Silakan Ibu Rabiah. Ada di channel ini. Saya pertama-tama mau memperkenalkan, nama saya adalah Rabiah Ibrahim. Ibrahim itu adalah nama bapak saya. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Orang tua saya, bapak saya Makassar, dan ibu saya Bugis. Jadi saya ini orang pertama orang Bugis Makassar ya. Kalau ada juga sebelumnya terima Tuhan, tapi dia hanya Makassar, dia ngede Bugis. Tapi kalau saya adalah Bugis Makassar, karena bapak Makassar, ibu Bugis. Latar belakang saya bersaudara 9 orang, dan saya anak keempat. Namun sebelum saya punya adik, ya Pak, saya masih kecil, itu sudah terpisah oleh kakak saya yang 3. Saya harus ditinggal bersama tante saya. Tante saya ini juga orang tua yang mendidik saya. Dia juga adalah seorang muslim yang taat dan sangat taat kepada Tuhan. Mendidik saya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pedoman hidup di mana saya diajarkan bahwa sejak kecil saya harus dididik, harus mengetahui yang namanya Al-Quran. Jadi saya belajar mengaji, namun saya tidak suka. Walaupun saya cepat menguasai bacaan-bacaan itu, tapi saya nggak suka. Sejak kecil saya tolak itu yang namanya mengaji. Kenapa Pak? Saya tolak. Kenapa saya tidak suka? Karena setiap saya habis mengaji,
Saya tanya kepada guru saya, apa artinya? Lalu guru saya tidak bisa menjawab. Kemudian saya nggak suka. Saya pulang ke rumah, saya ngambek. Saya tidak mau lagi ngaji. 4 kali guru berganti-ganti untuk mengajar saya. Karena setiap saya disuruh ngaji, saya ngamuk. Saya larilah, ngumpet di mana lah. Sampai pada satu saat, saya juga pernah berdiri pegangan di kawat duri. Untuk apa? Supaya saya tidak pergi ngaji. Ini buktinya masih ada sampai saat ini. Ini bekas jahitan, ada 4 jahitan ini. Ya, di mana saya harus mengalami penyiksaan sejak kecil, sakit hati, bahwa kenapa saya setiap harus ngaji satu pemaksaan berat. Saya bilang sama bapak saya, kenapa mesti seperti ini? Kenapa saya terus? Tapi saya tamat, selesai. Dari Quran kecil, Quran besar. Ini adalah kebohongan. Ngajinya sering kabur tapi bisa tamat baca Al-Qur'annya. Itu namanya tolong. Tapi kan itu cuma dibaca aja. Saya baca, cuman karena nggak tahu arti. Nah, karena bapak saya seorang ustadz, saya juga dapat cerita siapa itu Isa Al-Masih. Lalu saya tanya ke bapak saya, kenapa bapak tidak pernah khotbah tentang Isa Al-Masih? Itu saya masih kecil, Pak. Bapak saya cuman giniin jidat saya. Udahlah, kamu nggak usah tahu itu. Katanya itu kan bisa menyembuhkan orang sakit, saya gitu. Itu dengar cerita dari ustadz saya. Iya. Tapi kenapa bapak tidak mau menyampaikan khotbah seperti itu? sekali lagi dia ngibul. Tidak mungkin seorang ustadz tidak mau menceritakan tentang Nabi Isa. Anak-anak seorang muslim pasti sudah tahu siapa Nabi Isa dan juga kisah kehidupan Nabi Isa. Anak-anak muslim pasti sudah mengetahuinya karena setiap orang tua muslim selalu menceritakan kisah para nabi dan rasul kepada anak-anaknya. Tapi bapak saya nggak langsung, saya udah dibiarin, mungkin karena saya masih kecil ya.